Suku anak dalam menuju modernisasi punya Android dan mobil. Komunitas adat terpencil Kat suku anak dalam Sat di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan, masih banyak yang hidup miskin. Tetapi di antara mereka ada yang telah mendirikan rumah permanen, bahkan memiliki mobil. Salah seorang warga Sat asal desa Sungai Jernih, Raksa mengungkapkan bisa membangun rumah dan membeli mobil dari hasil memungut biji sawit yang berserakan terlepas dari tandanya setelah dipanen atau dikenal berondolan. Raksa mengungkapkan, dalam sehari keluarganya bisa mendapat penghasilan Rp 200-300 ribu dari berondolan. Dia bersama keluarganya dan warga Sat lainnya biasanya berondolan di lahan perkebunan sawit milik perusahaan. Mereka diberi izin asal tidak mencuri tandan buah segar TBS sawit. Tak hanya di wilayah perkebunan milik satu perusahaan saja, mereka berpindah-pindah mencari berondolan untuk dijual kepada pengepul. Raksa adalah satu dari sekian banyak warga Sat yang pandai berusaha. Selain sehari-hari memungut berondolan sawit, kini dia baru memulai usaha menjadi pengepul TBS dari kebun warga. Dia juga membeli kulit biawak. Pria yang jarang mengenakan baju itu sudah mampu membeli harta benda untuk keluarganya. Tak hanya Raksa, istrinya Wati dan anak-anaknya pun memiliki smartphone. Keluarga ini juga memiliki beberapa kendaraan seperti mobil 2 unit yakni Avanza dan Carry Pickup, serta sepeda motor. Meski tergolong sudah mampu, Raksa masih belum mendapat pencerahan tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Saat ditanya soal itu, pria yang juga tak pernah sekolah itu enggan menjawab, dia hanya tersenyum. Ada 2 anaknya yang masih usia sekolah dasar pun tak mengenyam pendidikan. Sehari-hari hanya bermain dengan alam. Terkadang diajak Raksa mengembara mencari berondolan ketimbang disekolahkan. Saat menuju modernisasi populasi Katsat di Kabupaten Muratara masih cukup banyak. Keberadaan mereka di beberapa desa masih berjumlah ratusan jiwa. Kehidupan mereka saat ini mulai berproses pada perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih modern. Mayoritas dari mereka bertempat tinggal sudah berdampingan dengan masyarakat umum di pedesaan. Namun nampaknya belum sepenuhnya ingin berbaur. Mereka masih hidup berkelompok sesama komunitasnya. Tokoh pemuda pemerhati Sat, Supandri menuturkan kelompok warga yang dulunya disebut orang rimba, tersebut kini juga bisa bersosialisasi dengan orang-orang selain dari komunitasnya. Mereka sudah berkehidupan seperti masyarakat pada umumnya, baik dari segi berpakaian, berinteraksi, dan lain-lain. Cari makan pindah-pindah warga Sat asal desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, sebenarnya sudah tinggal menetap di desa itu. Namun mereka mencari penghidupan di desa lain dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Warga Sat, Syarkowi mengaku mata pencaharian mereka sehari-hari memunguti biji sawit yang terlepas dari tandannya. Mereka menyebutnya berondolan, yakni mengumpulkan biji sawit yang berserakan setelah dipanen dari perkebunan milik perusahaan. Dia dan beberapa warga Sat lainnya tinggal di antara pepohonan sawit dengan mendirikan gubuk-gubuk terbuat dari terpal. Itulah tempat tinggal mereka untuk berlindung dari terik matahari dan hujan. Jauh dari kata laik, hanya beralaskan tanah dengan atap dan dinding seadanya. Jika terjadi hujan, anak-anak mereka pastinya kedinginan, namun mereka mengaku sudah terbiasa dengan segala cuaca. Pola hidup tidak sehat, ditambah lagi kondisi lingkungan yang kotor tentu bisa membuat mereka rentan terserang berbagai penyakit. Apalagi sumber air yang mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari pun tergolong kotor. Mereka memanfaatkan air dari parit drainase perkebunan sawit. Tak sempat lestarikan budaya khas ketua kelompok Sat desa Sungai Jernih, Japarin menyebutkan ada banyak budaya khas mereka yang turun-temurun dari nenek moyangnya. Namun budaya-budaya itu tak sempat dilestarikan karena mereka lebih fokus memikirkan bagaimana bisa bertahan hidup. Harapan di tahun 2023 Ketua Adat Sat di Desa Sungai Jernih, Japarin berharap di tahun 2023 mendatang mereka bisa hidup dengan laik, memiliki kecukupan untuk kebutuhan sehari-hari, serta tempat tinggal yang nyaman untuk berteduh dari terik dan berlindung dari guyuran hujan. Japarin mengungkapkan, beberapa di antara warga Sat saat ini memang sudah ada yang memiliki rumah. Pemerintah daerah juga telah ada memberikan bantuan pembangunan rumah. Namun masih banyak pula yang tinggal di rumah papan kecil dan lapuk. Japarin menambahkan, warga Sat sebenarnya bisa sejahtera bila diberikan bantuan lahan perkebunan kelapa sawit paling tidak 1 hektare per kepala keluarga kakak. Dari situ mereka bisa menikmati hasil panennya, tidak lagi memungut berondolan di kebun perusahaan. Soal pemilu, dikenal kompak sejak Muratara Pemekaran menjadi kabupaten sendiri, Sat mendapat perhatian dan diberikan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk memilih pemimpin melalui pesta demokrasi. Dia mengatakan, Sat di Kabupaten Muratara hidup berkelompok menyebar di beberapa desa. Suku ini terkenal dengan kekompakannya, karena mereka patuh pada arahan kepala suku atau ketua adat. Sudah selesai.
Sudah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.